Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman. Berjumpa lagi kita di pertemuan kali ini, di mana teman-teman bisa lihat ya bahwa kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Baik, sebelum kita memulai, seperti biasa kita terlebih dahulu berdoa ya teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Teman-teman masih ingat bahwa di minggu atau di pertemuan sebelumnya kita telah membahas limit dan juga turunan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih penggunaan turunan itu di dalam bidang ekonomi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada dasarnya ketika kita memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita akan dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Nah, baik pilihan barang maupun pilihan jasa yang akan kita gunakan. Nah, dengan adanya pilihan-pilihan tersebut, kita tuh sebenarnya dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, mana yang akan kita pilih. Nah, dari pemilihan keputusan yang tadi, itu sebenarnya adalah hal yang penting karena dari situ keinginan kita untuk mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa itu dapat bertujuan untuk memenuhi keinginan kita atau mencapai kepuasan yang kita harapkan. Tentunya kepuasan yang seperti apa? Kepuasan yang maksimum. Nah, sementara kita itu sebenarnya dihadapkan dengan satu kondisi, yaitu memiliki pendapatan yang terbatas misalnya. Nah, dari pengambilan keputusan yang kita, pilih tadi dengan kita pilih dengan tepat, dari berbagai pilihan yang ada tadi, kita bisa memunculkan suatu perilaku yang tanpa teman-teman sadari, perilaku tersebut masuk ke dalam perilaku konsumen. Jadi dalam memilih sesuatu, kemudian memutuskan, keputusan yang tepat dalam pilihan-pilihan yang beragam tadi, itu salah satu bentuk perilaku konsumen. Nah, pada dasarnya kita tahu perilaku konsumen pasti tidak jauh dari yang namanya hukum permintaan. Teman-teman pernah masih ingat ya, di sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari hukum permintaan maupun hukum penawaran ya. Nah, di mana tujuan dari hukum permintaan di situ yaitu apabila harganya turun, maka permintaannya akan meningkat. Dan juga sebaliknya apabila harganya naik, maka permintaan konsumen akan menurun. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya memang perilaku konsumen akan mengikuti, secara tidak langsung yaitu hukum permintaan. Nah, di sini salah satu pendekatan yang dapat menjelaskan perilaku konsumen itu ada yang namanya pendekatan kardinal. Nah, pendekatan kardinal di sini itu sebenarnya pendekatan kardinal di sini sebenarnya menganggap bahwa kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan satuan uang atau nilai guna. Nah, atau di sini kita menyebutnya nilai guna itu adalah utilitas atau utility. Teori nilai guna yang dimaksud di dalam ekonomi ini maksudnya mengkaji tentang kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Jadi semakin tinggi nilai guna, maka semakin besar pula kepuasan yang bisa diraih oleh konsumen. Begitupun sebaliknya. Pada hakikatnya kepuasan konsumen ini sebenarnya tidak bisa kita ukur ya. Bagaimana tingkat, puasnya konsumen sangat puas, puas sekali, tidak puas, dan sebagainya. Kita tidak bisa mengukur secara kuantitatif. Namun, dalam pendekatan yang akan kita maksudkan ini, kita bisa mengasumsikan bahwa kepuasan konsumen dapat kita ukur secara kuantitatif. Kemudian, kita memiliki beberapa pendekatan di dalam pendekatan kardinal ini. Yang pertama yang perlu kita pahami ada yang namanya kepuasan total atau total utility, kita simbolkan dengan TU. Dan juga satu lagi yaitu kepuasan marginal atau marginal utility, kita simbolkan dengan MU. Jadi apa sih kepuasan total dan juga kepuasan marginal yang dimaksudkan di dalam sini? Nah, kepuasan total atau total utility atau kita simbolkan dengan TU, itu keseluruhan kepuasan yang diperoleh oleh konsumen saat
konsumen tersebut mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Ya, jadi ketika mengkonsumsi suatu barang atau jasa, itu keseluruhan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Itu namanya total utility. Nah, total utility atau TU ini dapat dirumuskan, diformulasikan secara matematis, yaitu TU sama dengan fungsi dari Q, atau Q itu menunjukkan jumlah barang dan atau jasa yang dikonsumsi, digunakan, atau dibeli oleh konsumen. Nah, selain itu ada lagi nih yang namanya kepuasan marginal atau marginal utility, kita simbolkan dengan MU. Nah, di sini yang namanya kepuasan marginal ini adalah tambahan kepuasan yang diperoleh oleh konsumen karena adanya tambahan 1 unit barang atau jasa yang mereka konsumsi. Dengan kata lain, kepuasan marginal ini itu fokus pada nilai tambah kepuasan yang dirasakan oleh konsumen apabila ia memiliki tambahan konsumsi. Jadi, jika sebelumnya konsumen mengkonsumsi 1 buah apel misalnya, kemudian mendapatkan kepuasan sebesar 40, kemudian dia mengkonsumsi lagi, nanti setelah mengkonsumsi apel yang pertama itu mengkonsumsi lagi, kemudian dia merasa lebih puas lagi, itu besar kepuasannya itu 60. Nah, maka dari yang kepuasan pertama itu total kepuasan yang 40, total kepuasan yang kedua itu adalah 60, maka di sini marginal kepuasan marginal yang diperoleh itu adalah sebesar 20. Jadi teman-teman bisa paham ya. Jadi bedanya kepuasan total dan juga kepuasan marginal seperti itu. Bedanya TU dan juga MU. Nah, MU ini di sini dapat dinyatakan sebagai turunan dari fungsi kepuasan total atau TU, sehingga dapat diformulasikan sebagai ini. MU sama dengan turunan dari TU terhadap Q. Oke? Ini contohnya tadi yang sudah saya sebutkan ya. Sudah saya jelaskan ke teman-teman. Nah, kemudian di sini, di dalam kepuasan marginal, itu terdapat beberapa kondisi atau asumsi yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan satuan uang, nilai guna, ataupun satuan lainnya, sehingga nilai tambah kepuasan konsumen pada dasarnya itu terbatas. Tentu ya, teman-teman, kepuasan konsumen atau kepuasan kita sendiri lah, teman-teman bisa merasakan jika teman-teman makan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, pasti nilai kepuasan teman-teman itu terbatas. Jadi tidak mungkin tidak terbatas ya. Karena misalnya aja teman-teman makan 1 piring sudah kenyang, kemudian teman-teman nggak mungkin bisa nambah piring kedua seperti itu, karena teman-teman sudah tidak mampu lagi untuk menampung makanan tersebut. Nah, kemudian di kondisi yang kedua di sini ada yang namanya nilai guna tambahan yang diperoleh konsumen akan menurun ketika kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa dipenuhi secara terus-menerus. Hal ini disebut dengan sesuai dengan hukum yang namanya hukum Low Diminishing Marginal Utility atau LDMU. Nah, di sini artinya adalah ketika teman-teman terus-menerus mengkonsumsi suatu barang atau jasa, teman-teman mungkin akan mengalami yang namanya kepuasan yang terus meningkat, ya kan? Kepuasan teman-teman terus bertambah, terus semakin tinggi, semakin besar. Namun pada titik tertentu, teman-teman akan merasa kepuasan teman-teman justru menurun. Jadi misalnya saja nih, teman-teman merasa lapar sekali, sehingga teman-teman memakan 1 piring. Kemudian teman-teman tambah ke piring selanjutnya, teman-teman semakin kenyang nih. Teman-teman nambah ke piring ketiga nih misalnya, teman-teman makin kenyang, makin merasa puas. Namun ketika teman-teman mengkonsumsi lagi di piring keempat, di situ teman-teman merasa bukan kenyang lagi, justru teman-teman malah mual atau teman-teman merasa bosan dan sebagainya, sehingga teman-teman merasa sudah tidak mampu lagi untuk merasakan yang namanya kepuasan dari mengkonsumsi 4 piring tadi. Nah, itu yang namanya diminishing, teman-teman mencapai titik yang sudah bukan lagi meningkatkan kepuasan, justru malah menurunkan kepuasan, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kondisi selanjutnya di mana konsumen berupaya mencari kepuasan total yang maksimum. Kemudian di sini ada hubungan antara kepuasan total TU dan kepuasan marginal MU sebagai berikut. Yang pertama, TU akan meningkat saat MU bernilai positif atau MU lebih dari 0.
Kemudian yang kondisi kedua, TU akan mencapai maksimum saat MU sama dengan 0, dan yang ketiga, TU akan menurun saat MU bernilai negatif. Nah, dari 3 hubungan ini kita bisa menggambarkan dalam bentuk seperti ini ya, yang sudah saya gambarkan, sudah saya ilustrasikan seperti ini. Jadi untuk dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tadi ada 3 hubungan ini, ya TU meningkat, TU mencapai maksimum, dan TU menurun, maka diberikan contoh sebagai berikut. Misalkan seseorang konsumen itu mengkonsumsi suatu barang dengan fungsi kepuasan totalnya itu 20Q min Q kuadrat. Selanjutnya kepuasan marginal. Kepuasan marginal itu seperti apa? Nah, kepuasan marginal, ingat di sini rumusnya adalah kepuasan marginal itu adalah turunan dari kepuasan total, sehingga kepuasan total ini kan fungsinya 20Q min Q kuadrat. Teman-teman turunkan terhadap Q, yaitu ketemunya adalah 20 minus 2Q. Ini ya, MU sama dengan 20 minus 2Q. Nah, dari fungsi ini kita bisa menggambarkan ilustrasi seperti ini ya teman-teman. Kita gambarkan aksis vertikal dan juga horizontal, di mana horizontalnya itu Q dan vertikalnya itu adalah TU dan atau MU. Nah, kemudian ketika kita bisa mengandaikan ketika Q-nya 0 dan sebagainya, teman-teman bisa mengandaikan ketika Q 0, maka TU-nya 0. Maka di sini ya titik permulaan yaitu 0,0. Kemudian ketika Q-nya 1, maka 20 dikali 1 dikurangi 1 kuadrat. Artinya 20 minus 1 yaitu 19. Jadi ketika Q-nya 1, maka TU-nya 19. Selanjutnya, ketika Q2, itu kan berarti 20 dikali 2 sama dengan 40, dikurangi dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Di sini tadi 40 dikurangi 4, itu sama dengan 36. Jadi ketika Q-nya 2, TU-nya sama dengan 36. Di sini Q-nya 2, TU-nya 36 di sini titiknya, dan seterusnya sampai membentuk suatu kurva, teman-teman ya. Ini saya buat sampai titik Q15. Teman-teman bebas membuat sampai 20 dan seterusnya. Nanti teman-teman akan melihat pola kurvanya seperti apa. Nah, kemudian tidak hanya membuat kurva TU, saya juga membuat yang MU. Di sini kan MU jangan lupa bahwa turunan dari TU ini sudah saya cari yaitu 20 minus 2Q. Jangan lupa ini dapatnya dari mana? Dari turunan TU. Teman-teman turunkan ini. Turunkan terhadap variabel Q-nya ya. Nanti ketemunya ini 20 min 2Q. Sama seperti tadi TU saya andaikan ketika Q-nya 0, maka berapa? Ketika Q-nya 1 berapa? Nanti membentuk suatu garis seperti ini ya. Ini hasil dari memasukkan titik-titik Q di dalam fungsi MU. Maka ketemulah garis seperti ini. Nah, setelah melihat kurva ini dan juga ini, saya melanjutkan untuk mencari TU maksimum. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa TU akan meningkat saat MU bernilai positif. Ini TU ya, TU terus meningkat saat MU-nya bernilai positif. Nah, teman-teman perhatikan MU terus bernilai positif ya. Sampai di titik sini, ya, MU masih bernilai positif. Ketika sudah Q-nya 11, maka MU-nya sudah mulai negatif. Nah, ketika teman-teman perhatikan, ketika Q-nya sudah mencapai titik 11, MU kan sudah negatif. Artinya TU akan menurun. Benar nggak nih? Di titik Q11, ini ya titik ke-11, ini Q ya, jangan lupa ini sumbu Q, ini 11. Nah, MU bernilai negatif. Ya, sudah ada di bawah kurva positif ya, kuadran 1. Ini sudah ada di sini. Kalau yang ini dia 0, titiknya kurang tepat dengan garis karena saya menggambarkannya tidak menggunakan penggaris ya, yang merah ini. Jadi sebenarnya yang ini itu sudah berada di bawah kurva, di bawah garis positif Q ini. Jadi ini artinya MU nilainya negatif. Dan ketika Q11 teman-teman bisa lihat bahwa di sini titik ini sudah mulai menurun lebih rendah dibandingkan titik yang ini ya. Bisa lihat ya bahwa bentuknya seperti ini. Tuh, sudah menurun seperti ini, semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Nah, ini membuktikan yang ini bernilai negatif. Kemudian yang B kita buktikan bahwa ketika MU 0, TU akan mencapai maksimum. Di sini
Ketika Q-nya 10, MU mencapai 0. Bagaimana tahu? Ya ini ketika teman-teman memasukkan titik-titik Q tadi ini, ketika Q-nya saya masukkan 10, ini kan 2 kali 10, 20. Nah, 20 dikurang 20 kan 0. Di sini Q-nya 10, MU-nya 0, maka saya buat titik di sini. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau TU ketika Q-nya 10, maka 20 dikali 10 itu 200, dikurangi 10 kuadrat, yaitu 100. 200 dikurangi 100 itu adalah 100 di sini. Ini titik untuk TU. Nah, TU ini mencapai maksimum karena di sini adalah titik paling tinggi dibandingkan titik-titik yang lainnya. Ini adalah titik puncaknya. Nah, ketika sudah melewati sini, melewati titik ini, maka titik-titik yang lain akan menurun kan. Artinya ini adalah titik maksimum. Jadi kita bisa membuktikan poin yang B bahwa TU mencapai maksimum ketika MU sama dengan 0. Dan untuk yang A itu TU meningkat ketika MU bernilai positif. Ini ya. Ini kan garis masih positif di kuadran 1. Nah, MU itu masih positif, masih 20, 18 di sini dan seterusnya sampai 0 ini kan masih positif nih MU nilainya. Nah, itu teman-teman bisa lihat bahwa TU terus meningkat, 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 meningkat ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa TU mencapai maksimum saat Q-nya berapa sih? Saat Q-nya 10 ya. Teman-teman bisa lihat, saat Q-nya 10, TU-nya maksimum. Atau teman-teman bisa mencari seperti ini. TU akan mencapai maksimum ketika syaratnya MU sama dengan 0, sehingga teman-teman bisa gunakan rumus. Kalau teman-teman nggak mau gambar grafiknya, tidak mau mengandaikan memasukkan titik-titik, titik, satu titik Q, dan seterusnya, teman-teman bisa gunakan rumus seperti ini. TU akan mencapai maksimum ketika MU sama dengan 0. Nah, teman-teman kan tadi sudah mendapatkan fungsi MU-nya, yaitu 20 minus 2Q. Nah, kemudian teman-teman masukkan dan substitusikan ke sini. MU sama dengan 0. MU-nya tadi adalah 20 minus 2Q, kemudian sama dengan 0. Kemudian pindah ruas, 20, kemudian 2Q-nya pindah ke seberang, ya kan? 0 pindah ke seberang tetap 0 ya. Jadi 20 sama dengan 2Q, kemudian kita dapatkan Q sama dengan 20 dibagi dengan 2, sama dengan 10. Terbukti ya, di sini Q sama dengan 10, TU maksimum, dan juga MU sama dengan 0. Jadi teman-teman tidak perlu menggambar kurva atau grafik ini ketika teman-teman ingin mencari di titik mana sih TU mencapai maksimum seperti itu. Konsumen akan mencapai kepuasan total maksimal kapan atau dengan jumlah barang berapa sih gitu. Nah, teman-teman menggunakan konsep yang ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, berdasarkan contoh sebelumnya, teman-teman bisa melihat. Yang pertama, kepuasan total atau TU meningkat ketika MU selalu positif ya. Kemudian, mencapai titik maksimum ketika marginal utility-nya nilainya 0, atau jumlah barangnya tadi ada di Q sama dengan 10. Bisa kita ketahui melalui gambar, atau kita ketahui dengan rumus, dengan konsep formulasi tadi ya. Dan selanjutnya, pada akhirnya setelah mencapai titik puncak, TU akan mengalami penurunan atau diminishing. Nah, ini ketika teman-teman terus makan kenyang-kenyang, makin kenyang, makin kenyang, makin kenyang, sampai di puncak teman-teman sudah mencapai kepuasan paling puncak, kemudian ketika teman-teman makan lagi, teman-teman akan merasa bosan, mual, kemudian tidak lagi merasakan yang namanya kepuasan dari kenikmatan dari makan, mengkonsumsi tadi, seperti itu ya. Kemudian sebagaimana asumsi dari kepuasan marginal, kepuasan konsumen itu dapat diukur dengan satuan uang atau nilai guna untuk mencapai kepuasan total yang maksimum. Nah, di sini apabila P menunjukkan harga barang dan atau jasa, maka konsumen akan mencapai kepuasan total maksimum dalam aktivitas konsumsinya jika memenuhi P sama dengan MU. Nah, kalau tadi itu kan ketika kita ingin tahu kapan sih konsumen mencapai kepuasan total, yaitu dengan cara memisalkan MU sama dengan 0, mencari kondisi ketika MU sama dengan 0. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui nih nilai barang, harga barang, misalnya saja P, maka kita bisa mencari kepuasan total konsumen maksimum itu ketika memenuhi kondisi P sama dengan MU.
MU. Nah, jadi di sini teman-teman perlu ingat ada dua kondisi ketika teman-teman ingin mencari kepuasan total konsumen. Pertama, ketika kita belum mengetahui harga barang tersebut, kita bisa melihat dari marginal utility-nya. Marginal utility-nya kita sama dengankan dengan 0. Namun, ada kondisi yang kedua ketika teman-teman sudah dihadapkan dengan yang namanya harga barang atau jasa, kemudian teman-teman diminta untuk mencari kepuasan total konsumen, maka teman-teman bisa menggunakan rumus yang P sama dengan MU ini. Gitu, bisa dipahami ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Teman-teman, apabila teman-teman mempunyai harga barang per unit yaitu Rp20, kemudian ada fungsi kepuasan totalnya seperti ini, maka teman-teman ketika diminta mencari kepuasan marginal atau MU, kemudian jumlah barang yang akan diminta konsumen dan juga kepuasan marginal apabila konsumen mengkonsumsi sebanyak 150 unit. Nah, di sini yang pertama kita mencari terlebih dahulu ketika teman-teman mempunyai fungsi TU atau kepuasan total, total utility, teman-teman mencari marginal utility-nya terlebih dahulu, yaitu mencari MU. Nah, di sini diketahui TU-nya fungsi seperti ini, kemudian kita cari MU, ingat rumus dari MU adalah turunan dari total kepuasan, kita cari seperti ini, total kepuasannya kita turunkan terhadap Q, maka hasilnya adalah 120 minus 0,5 Q. Kita sudah dapatkan MU. Ini ya, A sudah kita kerjakan, yang B kita mencari jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen. Nah, di sini artinya kita akan mencari Q, teman-teman. Gimana sih yang bisa membuat konsumen itu merasa maksimum kepuasannya. Nah, karena ingat di sini ada kondisi P. P sudah diketahui dan ada MU. Artinya teman-teman menggunakan rumus yang kedua. P sama dengan MU. Nah, P-nya tadi adalah 20, kemudian sama dengan MU-nya adalah ini. Teman-teman masukkan 120 minus 0,5 Q. Maka 120 pindah ruas, teman-teman pindah ruaskan sehingga yang ada variabelnya sendiri, seperti ini ya, saya pindahkan 120, 20 minus 120 minus 100, sama dengan 0,5 Q. Sehingga Q sama dengan minus 100 dibagi minus 0,5, minus dibagi minus positif ya hasilnya. Yaitu hasilnya Q-nya 200. Jadi, konsumen mendapatkan kepuasan maksimum ketika mengkonsumsi 200 barang tersebut. Ya. Kemudian yang C, mencari marginal utility ketika Q-nya 150, ya kan? Ini artinya teman-teman tinggal memasukkan aja 150 ini ke dalam fungsi MU gitu kan. Fungsi MU ini tadi kan teman-teman udah dapat nih 120 minus 0,5 Q. Ya udah, jika Q sama dengan 150, di sini kan ditanyanya jika Q 150 berapa sih MU-nya gitu kan. Nah, jika Q 150 maka MU-nya ya udah masukkan fungsinya, kemudian Q-nya teman-teman ganti dengan 150, ya udah teman-teman kalikan 120 dikurangi 0,5 kali 150 itu 75 ya. Hasilnya adalah 120 dikurangi 75, yaitu 45. Ini adalah marginal utility ketika konsumen mengkonsumsi sebanyak 150 unit. Begitu ya, teman-teman. Kemudian kita lihat yang kedua, itu ada soal Andi membeli barang sebanyak 3 unit dan memperoleh kepuasan total maksimum. Harga pembelian barang tersebut per unit apabila TU-nya sama dengan sekian. Nah, diketahui, kita tulis dulu nih, teman-teman tuh bisa memulai dengan kata-kata diketahui, ditanyakan, seperti itu. Jadi teman-teman tidak bingung, apa sih yang harus saya lakukan terlebih dahulu, seperti itu ya, ketika mengerjakan soal. Jadi di sini tulis dulu diketahui TU-nya sama dengan fungsi 20Q minus 2Q kuadrat, kemudian di sini ada membeli barang sebanyak 3 unit, artinya ini adalah Q sama dengan 3. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kepuasan total maksimum yang diperoleh. Nah, ingat di sini ada Q, di sini ada TU. Nah, teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan rumus yang P sama dengan MU, atau teman-teman bisa menggunakan yang MU sama dengan 0. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan memutuskan suatu rumus, teman-teman lihat terlebih dahulu di sini. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah harga pembelian. Artinya di sini ada
P. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang MU sama dengan 0. Teman-teman menggunakan yang P sama dengan MU. Seperti itu. Karena yang ditanyakan di sini adalah bukan jumlah barang yang dikonsumsi. Tapi yang ditanyakan di sini adalah harganya. Berarti ada unsur P yang harus kita cari. Nah, di sini setelah teman-teman mencari marginal utility, yaitu berdasarkan turunan dari TU, teman-teman menemukan 20 minus 4Q. Nah, kemudian teman-teman ingat bahwa teman-teman harus mencari harga P. Nah, berarti teman-teman kembali ke rumus yang P sama dengan MU. P sama dengan MU, kemudian MU-nya teman-teman masukkan, karena P-nya akan kita cari ya, jadi kita hanya memasukkan yang MU, yaitu 20 minus 4Q, 20 minus Q-nya yaitu 3. Di sini teman-teman masukin 4 kali 3. Nah, sehingga 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Artinya, harga pembelian barang per unit itu adalah Rp8 misalnya, seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, setelah kita tadi mempelajari perilaku konsumen yang mana mengikuti hukum permintaan secara tidak langsung, di sini kita juga akan mempelajari yang namanya perilaku produsen. Ya, jadi ingat bahwa di dalam pasar itu ada yang namanya produsen dan juga konsumen ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ketika kita mempelajari yang namanya perilaku produsen, di sini kita akan berarti membicarakan tentang yang namanya produksi. Nah, produksi teman-teman perlu tahu bahwa produsen adalah salah satu pihak atau pihak yang memang menghasilkan barang atau jasa atau yang memang memproduksi produk seperti itu ya. Produksi itu apa sih? Produksi itu ya kegiatan untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, kemudian di sini karena kita tadi membahas tentang yang namanya perilaku konsumen, di sini kita akan membahas tentang perilaku produsen yang mana salah satu keputusan yang harus diambil oleh produsen itu adalah menentukan jumlah output yang harus mereka produksi. Nah, beberapa tujuan yang akan dicapai oleh produsen dalam menjalankan aktivitas produksinya diantaranya adalah yang pertama, membuat barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada untuk mengubah nilai guna suatu barang. Yang ketiga, ada memperoleh keuntungan yang besar, kemudian ada memberdayakan sumber daya yang optimal, kemudian meminimumkan biaya produksi juga termasuk tujuannya, dan yang terakhir memaksimumkan output produksi. Oke, jadi di dalam melaksanakan kegiatan produksinya, produsen akan berupaya mengatur penggunaan faktor produksi seoptimal mungkin untuk memaksimumkan labanya. Jadi teman-teman mungkin sering mendengar kalimat tentang modal sedikit-dikitnya untuk mencapai untung yang sebesar-besarnya. Seperti itu istilahnya ya. Kemudian di sini ada yang namanya produk produsen. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses produksi yang berlangsung secara bertahap serta membutuhkan beberapa faktor produksi, yaitu kita sebut juga dengan input, guna menghasilkan sejumlah produk, atau kita sebut juga output. Nah, baik berupa barang maupun jasa. Faktor produksi di sini atau input yang kita sebutkan di sini itu segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan produksinya. Nah, contoh-contoh yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi atau input itu ada yang namanya modal, tenaga kerja, bahan baku, dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan produk itu namanya input ya. Kemudian hubungan antara banyaknya input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan dalam suatu proses produksi itu disebut dengan fungsi produksi. Jadi hubungan antara input dan juga output itu disebut dengan faktor produksi. Kemudian berkaitan dengan fungsi produksi di sini ada 3 konsep yaitu produk total, produk rata-rata, dan juga produk marginal. Kita akan membahas yang pertama yaitu produk total atau total produk, kita simbolkan dengan TP, itu adalah jumlah total dari output yang dihasilkan dalam proses produksi selama periode waktu tertentu. Teman-teman mungkin tidak bingung ya dengan ini, produk total artinya ya memang jumlah keseluruhan dari produk yang dihasilkan oleh produsen.
Nah, total produk akan berubah sesuai dengan jumlah faktor produksi yang digunakan. Jadi di sini maksudnya adalah faktor produksi yang digunakan tadi kan banyak nih di sini sudah disebutkan ya, ada modal, tenaga kerja dan sebagainya. Jadi semakin banyak ini kita akan melihat bahwa total produk yang atau output yang dihasilkan dari produsen juga akan berubah seperti itu ya. Kemudian di sini ada kondisi yang namanya produk rata-rata average product. Kita simbolkan dengan AP. Itu adalah produk total dibagi dengan jumlah unit faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. AP dapat dirumuskan dengan rumus seperti ini. AP sama dengan TP per X, di mana X ini adalah faktor produksi. Artinya di sini average atau produk rata-rata itu besarnya dari total dibagi dengan inputnya, seperti itu. Jadi apabila faktor produksi atau input yang diperhitungkan adalah tenaga kerja atau labor, maka rumusnya menjadi AP sama dengan TP per L. Jadi teman-teman di sini bisa paham ya, bahwa produk rata-rata yang dihasilkan oleh produsen itu sama dengan total produk keseluruhan dibagi dengan inputnya. Jadi misalnya nih, teman-teman menggunakan input bahan baku sebesar 10 kilo misalnya. Nah, teman-teman ternyata dari bahan baku 10 kilo ini bisa menghasilkan 100 kilo gitu kan. Berarti rata-ratanya itu berapa? Ya rata-ratanya dari total produk yang teman-teman hasilkan yaitu 100 kilo dibagi dengan bahan baku yang teman-teman pakai yaitu 10 kilo. Jadi rata-ratanya adalah 10. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya rata-ratanya untuk setiap faktor produksi itu adalah sebesar 10 kilo. Jadi itu hanya contoh saja, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita membahas tentang produk total, produk rata-rata, kita akan membahas tentang produk marginal atau marginal product, kita simbolkan dengan MP. Di sini adalah tambahan output atau produk total yang dihasilkan akibat adanya penambahan satu unit faktor produksi. Contohnya nih, produk marginal tenaga kerja itu adalah tambahan produk total dengan menambah satu unit tenaga kerja ke dalam proses produksi dengan modal yang tetap. Nah, produk marginal modal artinya adalah tambahan satu unit modal ke dalam proses produksi dengan biaya tenaga kerja tetap. Jadi kan kita punya faktor produksi banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali. Tidak hanya tenaga kerja yang kita sebut sebagai faktor produksi, seperti itu. Tidak hanya labor atau tenaga kerja yang kita sebut sebagai input. Nah, di sini ada yang namanya juga modal, seperti itu kan. Jadi misalnya kita melihat produk marginal tenaga kerja, maka faktor-faktor produksi yang lain kita anggap tetap, kita hanya fokus melihat tenaga kerja. Di sini produk marginal tenaga kerja artinya setiap tambahan dari produk total dengan menambah satu unit tenaga kerja ke dalam proses produksi dengan modal yang tetap tadi. Jadi ketika teman-teman punya modal tetap nih atau faktor produksi yang lain kita anggap tetap, kemudian kita memiliki produk total tambahan. Nah, disitulah marginalnya. Ketika kita menambah satu tenaga kerja, kemudian ada tambahan produk total di dalam proses produksi, seperti itu. Kemudian ada yang namanya di sini produk marginal modal juga sama seperti itu kurang lebih konsepnya. Nah, di sini produk marginal itu dihitung dengan cara membagi besar perubahan produk total dengan perubahan faktor produksi yang dipertimbangkan dalam proses produksi, sehingga kita bisa merumuskan sebagai berikut, yaitu MP atau marginal product itu sama dengan perubahan dari total produksi terhadap yang namanya faktor produksi atau delta TP per delta X. Nah, ingat ketika kita membahas tentang limit dan juga turunan kemarin bahwa perubahan itu biasanya adalah kita akan mengarah kepada yang namanya turunan, seperti itu kan. Perubahan itu sama dengan turunan. Jadi, ketika kita melihat MP sama dengan delta TP per delta X, delta TP ini kan artinya total produk, perubahan total produk, artinya total produk setelah adanya tambahan faktor produksi dikurangi dengan total produk
sebelum adanya tambahan faktor produksi, seperti itu. Begitupun delta X ini perubahan dari faktor produksi, di mana faktor produksi yang baru dikurangi dengan faktor produksi sebelumnya. Sehingga jika produk total dinyatakan dalam bentuk fungsi, maka produksi marginal dapat ditentukan dengan mencari turunan pertama fungsi tersebut. Ya, jadi kalau dalam bentuk fungsi ya teman-teman, kalau dalam bentuk angka kita bisa menggunakan bentuk delta ini atau perubahan ini, yaitu mengurangi antara total produksi baru dikurangi dengan total produksi lama per total faktor produksi baru dikurangi total produksi lama. Ini kalau misalkan memang dalam bentuk real, sudah dalam bentuk angka. Nah, namun kalau bentuknya fungsi, maka kita langsung menyatakan ke dalam bentuk keturunan. Seperti ini ya, maka MP sama dengan turunan TP terhadap X, di mana X-nya di sini adalah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Ya, dari beberapa rumus yang telah teman-teman pelajari di sini, teman-teman bisa melihat ya bahwa setiap yang namanya marginal itu adalah turunan dari totalnya. Seperti tadi MU atau marginal utility atau kepuasan marginal itu adalah turunan dari yang namanya kepuasan total atau TU. Nah, di sini marginal produk itu turunan dari total produk ya terhadap X-nya. Kemudian dalam menjalankan aktivitas produksinya, produsen perlu memutuskan jumlah output produksi optimum yang membawakan keuntungan besar. Produsen dikatakan memperoleh keuntungan maksimum jika memenuhi syarat MP sama dengan PX per PQ. Ini rumus untuk mencari keuntungan maksimum produsen. Kalau tadi kita mencari kepuasan maksimum konsumen, karena konsumen kan mengkonsumsi, jadi artinya adalah yang dicari adalah kepuasan, sedangkan kalau produsen kan memproduksi, bukan mengkonsumsi, ya, memproduksi. Artinya yang kita cari adalah keuntungannya. Nah, rumusnya untuk produsen itu adalah MP sama dengan PX per PQ, di mana PX ini adalah harga barang atau harga faktor produksinya, inputnya, dibagi dengan harga outputnya, harga produknya ya. Jadi Q adalah outputnya, X adalah inputnya. Seperti itu. Kemudian dalam menghasilkan sejumlah barang, produsen menggunakan sejumlah faktor-faktor produksi atau input. Ya, teman-teman sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Jadi, di mana ketika kita menggunakan faktor-faktor produksi atau ingin memproduksi suatu barang atau jasa, pastinya kita akan mengeluarkan biaya-biaya yang muncul akibat adanya penggunaan faktor-faktor produksi tersebut. Nah, biaya-biaya tersebut itu merupakan pengorbanan ekonomi yang memang tidak bisa kita hindarkan dalam suatu aktivitas ekonomi. Tentunya karena memang itu sangat dibutuhkan ya demi berjalannya aktivitas produksi. Dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memperoleh faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka di sini biaya-biaya tersebut disebut dengan biaya produksi atau ongkos produksi. Nah, dalam kegiatan produksi barang atau jasa, terdapat beberapa jenis biaya yang kita akan kenal di sini, akan kita selidiki ya. Jadi tidak hanya teman-teman melihat biaya, misalnya saja biaya perbaikan alat atau sebagainya. Di sini ada banyak sekali yang namanya biaya. Contohnya aja di sini ada biaya tetap rata-rata, biaya variabel, kemudian ada juga biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, dan juga biaya marginal. Nah, kemudian kita langsung saja masuk di sini ke yang pertama, kita kenal dengan biaya tetap atau fixed cost. Kita simbolkan dengan FC. Apa sih biaya tetap ini? Biaya tetap ini adalah jenis biaya yang memang dalam kurun waktu tertentu besarnya itu tidak berubah seiring dengan berubahnya output yang dihasilkan. Jadi biaya ini tidak bergantung dengan jumlah atau volume barang yang diproduksi. Dan biasanya memang hanya dibebankan pada awal proses produksi. Jadi tidak terus-menerus dibebankan kepada produsen untuk mengubah biaya tetap ini. Nah, misalnya aja di sini ada biaya sewa gedung, pembelian mesin, asuransi, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nih perusahaan yang memproduksi suatu barang nih,
menyewa gedung, pastinya kan tidak, terus-menerus mengeluarkan setiap hari untuk uang sewa gedung, tapi kan biasanya misalnya 10 tahunan, atau langsung 5 tahunan, dan seterusnya. Jadi di awal dia sudah mengeluarkan itu untuk sewa gedung, jadi tidak akan rutin tiap hari untuk mengeluarkan uang sewa gedung. Misalnya aja di sini ada juga contoh nih, produsen menghasilkan 1.000 unit barang dengan biaya tetap total di awal itu adalah 5 juta. Nah, kemudian berapa sih besar biaya tetap yang dikeluarkan jika dia memproduksi, barang dengan bertambah 1.500 unit? Jawabannya ya tetap 5 juta, karena memang biaya tetap, judulnya saja di soal tadi adalah biaya tetapnya sebesar 5 juta. Ya udah, artinya 5 juta itu tetap gitu loh di awal, tidak berubah seiring dengan berjumlahnya output yang dihasilkan, seperti itu ya. Nah, selain kita mengenal, biaya tetap, ada nama lainnya, yaitu dikenal juga dengan biaya tetap total atau total fixed cost, TFC, yang merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau perusahaan untuk mendapatkan berbagai faktor produksi yang mana sifatnya ini biaya yang tetap untuk periode waktu tertentu ya. Jadi kayak misalnya tadi biaya sewa gedung, ya udah kalau misalnya bayarnya per 10 tahunan, artinya kan untuk waktu 10 tahun dia ya udah 5 juta itu saja yang dikeluarkan di awal, seperti itu. Nanti setelah 10 tahun pertama dia harus mengeluarkan lagi, seperti itu. Namun itu tidak terus-menerus, dikeluarkan dibandingkan dengan biaya-biaya lain seperti misalnya gaji karyawan dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya biaya tetap rata-rata. Setelah kita mengenal biaya tetap tadi, fixed cost, di sini ada kita mencari rata-rata. Artinya ya udah dari yang fixed cost tadi, yang biaya tetap tadi kita rata-ratakan. Nah, di sini caranya adalah membagi dari yang fixed cost tadi, biaya tetap tadi, dengan output-nya, dengan G-nya. Nah, biaya tetap ini, itu rumusnya bisa kita lihat yaitu AFC sama dengan TFC per Q. TFC itu adalah total fixed cost. Jadi kan fixed cost tadi ini kita kenal juga total fixed cost ya, TFC. Jadi TFC per Q. Kenapa sih TFC per Q? Ya karena kita mencari biaya tetap rata-rata. Jadi misalnya nih teman-teman, biaya tetapnya tadi kan 5 juta nih, yang contoh sebelumnya saya sebutkan 5 juta, kemudian produksinya 1.000, ya udah 5 juta dibagi 1.000 gitu kan. Artinya 5.000 gitu. Jadi biaya rata-rata untuk satu unit barang yang diproduksi itu adalah Rp5.000 gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ada kondisi besarnya TFC tetap dalam periode waktu tertentu, sehingga semakin besar Q, maka AFC semakin kecil. Ya, jadi tadi kan contohnya 5 juta, kemudian produksi 1.000, maka biaya tetap rata-ratanya adalah 5.000. Namun di statement setelahnya saya menyebutkan bagaimana jika 1.500 yang saya produksi, dan biaya tetapnya ya tetap 5 juta, artinya 5 juta dibagi 1.500, maka AFC-nya juga akan semakin kecil di bawah 5.000 ya. Begitu ya, kurang lebih teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan, di sini ada yang namanya biaya variabel atau variable cost. Di sini biaya yang besarnya tidak tetap atau selalu berubah-ubah seiring berubahnya jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin besar pula biaya variabel yang akan dikeluarkan. Begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, biaya variabel sangat bergantung pada kapasitas atau volume produksi. Misalnya ada biaya bahan baku, biaya angkut, upah pekerja, dan sebagainya. Nah, di sini kan beda ya sama yang namanya biaya tetap. Biaya tetap tadi memang sudah tetap dan hampir tidak berubah untuk periode waktu tertentu. Nah, sedangkan di sini itu biaya variabel ini tidak tetap sifatnya dan berubah-berubah ya. Contohnya aja di sini upah pekerja ya teman-teman. Jadi kalau itu biasanya kadang menyesuaikan kinerja, menyesuaikan jam kerja, ada upah lembur dan sebagainya, otomatis terus berubah. Nah, di sini kemudian sama halnya dengan biaya tetap, dalam biaya variabel dikenal pula dengan istilah biaya variabel total. Oke, jadi ada kalimat totalnya ya, teman-teman. Hanya tambahan di situ saja. Kalau sebelumnya adalah biaya tetap, kemudian dinamakan dengan biaya tetap total
sama, jadi biaya tetap dan biaya tetap total itu sama. Nah, di sini biaya variabel sama dengan biaya variabel total, jadi hanya ada tambahan totalnya saja. Jadi merupakan keseluruhan biaya variabel yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah barang, seperti itu ya. Jadi kalau ini biasanya kita lebih cenderung untuk mencari biaya variabel total atau biayanya atau TFC atau total variable cost. Dengan demikian, biaya variabel total itu bisa kita rumuskan sebagai berikut, yaitu Q dikalikan dengan VC. Jadi kan VC kan biaya variabel untuk kita sebutkan biaya variabel untuk mungkin untuk per unit barang. Nah, sedangkan produsen memproduksi atau menghasilkan output sejumlah Q tertentu, sehingga total biaya variabel keseluruhan itu tinggal kalikan saja jumlah output yang dihasilkan dikalikan dengan biaya variabel yang memang kita cari per unit tadi gitu. Jadi biaya variabel bedanya dengan total variabel hanya pada kalimat total saja. Seperti itu. Pada intinya adalah ini yang kita cari adalah sama-sama biaya variabel seperti itu ya. Kalau biaya variabel pada umumnya di sini kan hanya menjelaskan bahwa besarnya biaya untuk per unit, misalnya per unit barang yang diproduksi, sedangkan biaya variabel total ini adalah keseluruhan produksi dengan memperhatikan jumlah output yang dihasilkan oleh produsen. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada biaya variabel per unit dari suatu barang yaitu Rp3.000. Kita diminta untuk menentukan besarnya biaya variabel total jika produsen memproduksi barang sebanyak 50 unit dan 100 unit. Di sini teman-teman jangan lupa untuk menulis terlebih dahulu agar teman-teman tidak bingung diketahui. Nah, saya tulis di sini VC, yaitu variable cost, atau dalam bahasa Indonesia adalah biaya variabel, yaitu 3.000. Kemudian di sini ada dua yang diminta, yaitu mencari ketiga Q-nya 50 dan Q-nya 100. Di sini saya tulis Q1 50, Q2 100. Yang pertama saya akan mencari untuk Q1 dulu, yaitu 50 unit. Berapa sih biaya variabel totalnya atau TVC-nya? Nah, TVC-nya artinya adalah kita mengalihkan antara Q dan juga variabel cost-nya. Di sini produk atau output-nya itu adalah 50 unit, kemudian variable cost untuk satu barang itu adalah 3.000. Sehingga total variable cost total variable cost atau biaya variabel total itu sebesar Rp150.000. Nah, begitupun untuk soal yang B, ketika kita mencari untuk output yang sama dengan 1.000 unit, maka total variable cost atau biaya variabel totalnya itu sama dengan jumlah output dikalikan dengan biaya per unitnya, biaya variabel per unit. Nah, outputnya di sini 1.000 dikalikan dengan 3.000, maka hasilnya adalah Rp300.000 untuk total biaya variabel jika outputnya adalah 1.000 unit. 100 unit. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke kondisi yang D, di mana di sini kita mencari biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Di sini kita simbolkan dengan AVC. Itu adalah semua biaya variabel yang dibebankan untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Nah, nih teman-teman mungkin agak sedikit bingung. Bedanya biaya variabel dengan biaya variabel rata-rata dengan biaya variabel itu apa sih gitu kan? Nah, biaya variabel tadi adalah biaya variabel yang memang untuk satu unit seperti itu. Sedangkan untuk biaya variabel rata-rata ini artinya adalah biaya variabel secara keseluruhan atau total itu kita bagi dengan jumlah output yang dihasilkan seperti itu. Jadi nanti hasilnya berapa itu adalah rata-rata biaya variabelnya. Nah, di sini ada rumus AVC sama dengan TVC per Q. Artinya di sini kita mencari average variable cost, rata-rata biaya variabelnya itu sama dengan total variable cost-nya kita bagi dengan jumlah output-nya ya. Untuk yang selanjutnya di sini ada biaya total atau total cost atau TC, itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, dari definisi ini saja teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya bahwa ketika di sini adalah
menghasilkan keseluruhan biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, artinya adalah penjumlahan dari biaya tetap tadi adalah fixed cost atau FC, kemudian biaya variabel tadi adalah VC. Beda ya, FC dan VC. Nah, namun di sini kan keseluruhan, artinya kita menambahkan T, totalnya artinya. Di sini besarnya biaya total yang dikeluarkan produsen dalam menghasilkan sejumlah barang, kita bisa rumuskan TC atau total cost di sini ya, simbolnya sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Di sini TFC ditambah TVC ya, beda ya. Di sini variabel, di sini fixed. Oke, contohnya di sini adalah dalam memproduksi 100 unit barang, produsen mengeluarkan biaya tetap sebesar 3 juta rupiah dan biaya variabel per unit sebesar 2.500 rupiah. Tentukanlah besarnya biaya total. Sorry, di sini belum saya tuliskan, mungkin saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, baik. Di sini kita melihat contoh yang biaya total ini. Ketika kita sudah melihat TC sama dengan TFC plus TVC, di sini contohnya ada dalam memproduksi 100 unit barang, artinya di sini kita melihat key-nya atau output-nya adalah 100 di sini ya, diketahui key sama dengan 100. Kemudian produsen mengeluarkan biaya tetap sebesar 3 juta rupiah. Nah, biaya tetap di sini kan tadi fixed cost ya, FC. Namun biaya tetap di sini kan karena tadi dia namanya saja biaya tetap, jadi artinya biaya tetap di sini FC itu juga sama dengan TFC. Jadi di sini TFC sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian biaya variabel per unitnya adalah 2.500. Di sini ada tulisan biaya variabel per unit, artinya di sini variable cost atau biaya variabel itu 2.500 per unit. Maka ketika kita sudah tahu variable cost per unitnya, maka total variable cost-nya adalah perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dikalikan dengan biaya variabel per unitnya, yaitu outputnya adalah 100, key-nya adalah 100, dikalikan dengan variable cost-nya adalah 2.500. Maka hasilnya adalah 250.000 untuk total variable cost atau biaya variabel total. Nah, di sini ditanyakan besarnya biaya total saja ya, bukan biaya total variabel atau biaya total tetap, tapi biaya total, artinya di sini adalah biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Nah, biaya tetap total ditambahkan dengan biaya variabel total. Di sini biaya tetap totalnya adalah 3 juta, ditambahkan dengan biaya variabel totalnya adalah 250.000. Sehingga 3 juta ditambah 250.000 adalah 3.250.000. Baik, setelah kita mempelajari biaya total, kita sekarang masuk ke biaya total rata-rata, teman-teman. Average total cost. Oke, jadi di sini average total cost atau ATC itu adalah biaya total yang dibebankan untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Jadi kita sudah tahu biaya totalnya tadi ini rumusnya. Sekarang kita cari average-nya. Sama seperti di sebelum-sebelumnya ketika kita mencari yang namanya average, itu akan dibagi dengan jumlah output-nya. Nah, di sini biaya total rata-rata bisa disebut juga dengan biaya rata-rata atau average cost. Sehingga secara matematis kita bisa merumuskan sebagai AC atau average cost sama dengan total cost yang ini tadi dibagi dengan key. Oke, jadi kalau misalnya di sini ada 3.250.000 total cost-nya, kemudian kita pakai contoh yang ini ya, kemudian key-nya tadi adalah 100, maka 3.250.000 ini dibagi dengan 100, hasilnya adalah 32.500 untuk rata-rata cost atau rata-rata biaya yang dibebankan untuk setiap unit barang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke yang bagian biaya marginal atau marginal cost. Di sini disimbolkan dengan MC, merupakan besarnya kenaikan biaya total yang dikeluarkan oleh produsen akibat adanya kenaikan satu unit output. Biaya marginal terjadi karena produsen berkeinginan menambah volume barang yang diproduksinya. Jadi misalnya nih, awalnya produsen memproduksi 1.000 unit barang. Kemudian produsen menambah produksinya lagi menjadi 1.100 unit.
Maka biaya total tambahan yang dikeluarkan akibat adanya peningkatan output tadi itu adalah jenis biaya marginal. Oke, jadi biaya marginal itu bisa dihitung dengan cara membagi biaya total tambahan dengan tambahan banyaknya barang yang diproduksi. Jadi kalau teman-teman melihat bentuknya adalah berupa angka, maka teman-teman menggunakan rumus yang ini. Namun apabila bentuknya fungsi, maka menggunakan rumus yang turunan. Seperti itu ya. Jadi marginal cost itu adalah hasil bagi dari perubahan total cost dibagi dengan perubahan output. Atau ketika teman-teman memiliki kondisi seperti ini, ada total cost yang baru dan ada total cost yang lama, maka selisihnya itu adalah delta TC ini, yaitu selisih dari total cost yang baru dikurangi total cost yang lama, dibagi dengan output yang baru yang dihasilkan, dikurangi dengan output yang lama. Atau apabila soalnya dalam bentuk fungsi, maka menggunakan fungsi turunan. Ketika di soal-soal sebelumnya ada marginal product, ada marginal utility, dan sebagainya, itu semua merupakan yang namanya marginal-marginal itu merupakan turunan dari suatu totalnya. Jadi kalau marginal utility, maka turunan dari total utility-nya. Kalau marginal product, artinya total product. Di sini marginal cost artinya total cost. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini ada contoh nih, tapi bentuknya dalam bentuk bilangan real. Artinya di sini sudah dalam bentuk bilangan nyata ya, masih bukan dalam bentuk fungsi yang ada variabel-variabelnya begitu. Jadi di sini ada suatu perusahaan konveksi memproduksi 150 baju dengan rincian biaya, yaitu ada biaya tetap, ada biaya total tetap, atau kita simbolkan dengan TFC. Total fixed cost, ingat ya, biaya total itu dalam bahasa Inggris adalah total cost. Jadi kalau ada, biaya total tetap itu adalah total fixed cost ya. Jadi di sini ada biaya tetap artinya fixed cost ya. Itu besarnya adalah 7.500.000. Kemudian ada biaya variabel total, itu total variable cost ya, TVC, sama dengan 4.500.000. Nah, jadi biaya totalnya berapa sih? Biaya total, ingat tadi rumusnya adalah penjumlahan dari total biaya tetap dan juga total biaya variabel. Jadi kita tambahkan saja ini 7.500.000 ditambah 4.500.000, yaitu total biaya totalnya adalah 12 juta. Namun kemudian pada suatu hari perusahaan tersebut menambah produksinya menjadi 151 baju. Dengan rincian yaitu biaya total tetapnya kan tetap nih, namanya juga tetap ya, sampai periode waktu tertentu yang kita tidak bisa kontrol di sini. Jadi 7.500.000. Kemudian untuk biaya variabel totalnya berubah menjadi 4.530.000 rupiah. Nah, sehingga biaya total yang baru itu menjadi 12.030.000 rupiah. Di sini teman-teman diminta untuk menentukan besarnya biaya marginal. Nah, ketika kondisinya seperti ini, ketika teman-teman diminta untuk mencari biaya marginal atau marginal cost, teman-teman menggunakan rumus yang mana? Menggunakan rumus yang ini. Ya, karena kita sudah tahu nilai dari total cost-nya. Namun, kalau total cost-nya masih berupa fungsi atau variabel, kita menggunakan yang turunan ini. Oke, kita menerapkan rumus yang ini ya. Maka, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah teman-teman jangan lupa untuk menuliskan permulaan terlebih dahulu agar teman-teman tahu tahapan-tahapan yang harus teman-teman lakukan. Di sini pertama saya menuliskan diketahui Q1-nya adalah 150 ya. Jadi di sini pertama dia memproduksi 150 baju. Kemudian TFC-nya adalah 7.500.000, TVC 1-nya itu adalah 4.500.000. Maka total cost yang pertama adalah 12 juta rupiah. Kenapa di sini ada indeks 1? Artinya di sini adalah kondisi pertama, sebelum adanya penambahan produksi. Kenapa TVC tidak saya gunakan indeks 1? Karena total fixed cost, biaya tetap. Jadi mau nanti ada produksi kedua dan seterusnya, dia akan tetap. Kemudian untuk produksi yang kedua itu jumlahnya adalah 151 baju. Dengan total fixed cost-nya sama, yaitu 7.500.000. Namun di sini variable cost-nya berubah menjadi 4.530.000. Maka di sini saya beri nama TVC 2. Dan juga total cost-nya otomatis berubah karena TVC-nya berubah, yaitu 12.030.000 rupiah ya dari penjumlahan ini tadi.
sama ya, seperti yang ini, hanya saya tulis ulang, dan saya beri indeks 1 dan 2 saja. Lalu ditanyakan adalah marginal cost atau biaya marginal. Nah, ingat tadi saya menyarankan untuk menggunakan rumus yang ini ya, karena sudah teman-teman ketahui angka-angkanya, jumlahnya, bilangannya, sehingga teman-teman mudah untuk memasukkannya. Namun apabila fungsi, maka yang teman-teman lakukan adalah menggunakan rumus ini. Nah, di sini kita masukkan yaitu marginal cost sama dengan perubahan dari total cost dibagi dengan perubahan Q. Nah, perubahan total cost itu apa? Yaitu total cost yang kedua kita kurangi dengan total cost yang pertama. Begitupun perubahan produksi, perubahan produk atau output, yaitu output yang kedua dikurangi dengan output yang pertama. Nah, di sini total cost yang kedua adalah Rp12.030.000 dikurangi dengan total cost yang pertama yaitu Rp12 juta dibagi dengan di sini Q2-nya atau output yang keduanya itu adalah 151 unit dan output yang pertama adalah 150 unit baju. Sehingga di sini Rp12.030.000 dikurangi 12 juta itu adalah 30.000, 151 dikurang 50 adalah 1, maka 30.000 dibagi 1 adalah 30.000 ya. Jadi kita sudah menemukan biaya marginal untuk kasus perusahaan konveksi ini. Baik, selanjutnya di sini ada 4 contoh soal yang akan saya jelaskan juga ke teman-teman. Teman-teman diharapkan untuk bisa memahami ya apa yang saya jelaskan saat ini. Baik, yang pertama di sini adalah kita mengetahui fungsi biaya total atau kita lihat fungsi biaya total ya. Total di sini biaya total artinya total cost dengan bentuk fungsi seperti ini, 3Q kuadrat min 4Q plus 5. Di sini kita diminta untuk mencari biaya marginal dan juga biaya rata-ratanya. Dan yang kedua, di sini kita diminta untuk mencari biaya marginal dan biaya rata-rata sama seperti yang soal nomor 1 dengan fungsi total cost yang berbeda, tapi dari yang soal pertama. Nah, soal yang ketiga di sini kita diminta untuk mencari fungsi biaya marginal. Ketika kita tahu average cost-nya, di sini AC-nya ya, fungsi average cost-nya ini. Kemudian yang keempat di sini kita diminta untuk mencari biaya marginal untuk jumlah barang 20 unit, namun yang diketahui hanya fungsi total cost-nya. Oke, yang pertama di sini kita tulis ya. Saya seperti biasa menuliskan diketahui total cost-nya adalah 3Q kuadrat min 4Q plus 5. Kemudian yang ditanyakan adalah marginal cost dan juga average cost atau biaya rata-rata marginalnya, biaya rata-ratanya. Nah, kemudian di sini kita cari yang pertama dulu, marginal cost. Ingat, marginal cost adalah turunan dari total cost. Bagaimana teman-teman cara mengingatnya dan sebagainya? Teman-teman hanya perlu mengamati saja, tidak perlu dihafalkan yang terlalu bagaimana-bagaimana. Teman-teman hanya melihat saja. Jadi ketika lihat nih teman-teman, di sini yang diminta marginal cost. Artinya marginal itu adalah 1, ketika dia bentuknya fungsi, maka teman-teman akan mencari turunan dari fungsinya. Namun apabila bentuk soalnya adalah sudah dalam bentuk ilustrasi kondisi bilangan nyata, maka teman-teman mencari perubahannya. Nah, di sini kan bentuknya adalah fungsi, maka teman-teman mencari turunannya. Turunannya dari apa? Dari total cost. Karena di sini marginal cost pasti mencarinya dari turunan total cost terhadap Q, karena variabel di sini yaitu adalah Q-nya. Kemudian kita turunkan seperti biasa yang sudah teman-teman pelajari di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya, bagaimana mencari turunan, yaitu 3Q kuadrat diturunkan menjadi 6Q, kemudian minus 4Q diturunkan menjadi minus 4, 5 diturunkan menjadi 0 ya. Oke, lanjut ke soal yang B, itu kita mencari average cost. Nah, average cost itu namanya saja sudah rata-rata, artinya teman-teman membagi keseluruhan dibagi dengan jumlah unit barangnya. Jadi keseluruhan itu artinya total cost dibagi dengan jumlah unit barangnya atau Q-nya. Jadi di sini ada total cost-nya adalah fungsinya 3Q kuadrat minus 4Q plus 5, kemudian dibagi dengan Q. Q-nya berapa? Q-nya kita nggak tahu karena di sini masih dalam bentuk fungsi, bukan dalam bentuk angka.
Nah, jadi bagaimana sih cara membagi seperti ini gitu kan? Karena ini yang pembilang bukan dalam bentuk perkalian, jadi teman-teman tidak bisa asal coret-coret seperti itu. Jadi teman-teman saya sarankan untuk menulis seperti ini, 3Q kuadrat dibagi Q, kemudian mengikuti struktur yang di atas saja. Minus 4Q, kemudian dibagi Q, juga ditulis lagi, kemudian plus 5 dibagi Q. Jadi ini untuk kasus ketika teman-teman tidak bisa asal coret atas dan bawah, karena yang atas bukan perkalian, bukan yang memang bisa langsung dicoret. Nah, kemudian 3Q kuadrat dibagi Q itu adalah 3Q, ya. Minus 4Q dibagi Q, yaitu ini baru teman-teman bisa coret. Minus 4 dikali Q, ya kan? Ini cara menuliskannya seperti itu kan. Q-nya coret saja, maka hasilnya tinggal minus 4. Plus 5 bagi Q, ya udah tulis aja begini, plus 5 per Q. Sudah selesai, sudah sampai di sini saja, tidak apa-apa. Kita lanjut untuk soal yang kedua, di sini diketahui total cost-nya sama dengan 2Q pangkat 3 plus 2000 Q. Nah, yang ditanya adalah sama seperti yang soal yang pertama, yaitu marginal cost dan juga average cost. Yaitu kita cari marginal cost-nya, kita turunkan dulu terhadap Q, maka di sini turunan 2Q pangkat 3 adalah 6Q kuadrat, ya. Kemudian turunan dari 2000 Q adalah 2000. Lanjut ke yang B, average cost adalah total cost dibagi dengan Q. Total cost-nya adalah 2Q pangkat 3 plus 2000 Q dibagi dengan Q, ya kan? Q tetap Q ya, karena di sini ingat fungsi, bukan kita main ke dalam bilangan realnya. Lalu ingat membaginya tidak asal coret saja. Kalau seperti ini pembilangnya bentuknya, kita pecah saja 2Q pangkat 3 dibagi Q, kita tulis satu persatu ditambah 2000 Q dibagi dengan Q. Nah, 2Q pangkat 3 dibagi Q berapa teman-teman? Yaitu 2Q kuadrat. Bagaimana bisa? Ya, teman-teman tentu saya yakin paham lah ya, karena teman-teman di sini sudah familiar di pelajaran saat SD, SMP, SMA ya. Kemudian mungkin saya jelaskan sedikit ya biar teman-teman nggak bingung. 2Q pangkat 3 dibagi Q nggak bisa 2Q kuadrat sih. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu di sini kan Q yang bawah kan pangkat 1 nih artinya. Jadi kalau pembagian seperti ini, yang atas bisa dikurangi yang bawah pangkatnya saja. Jadi 2Q pangkat 3 dikurangi 1, yaitu 2Q pangkat 2 gitu. Karena yang bawah itu adalah Q pangkat 1. Atau teman-teman bisa kalau mau nulis satu per satu nih, 2Q pangkat 3 kan artinya 2. 2 dikali Q kali Q kali Q. Q-nya 3 kali tuh. Terus dibagi dengan Q. Ya udah coret Q salah satu. Karena kan tadi perkalian tuh. 2 kali Q kali Q kali Q. Coret Q yang atas coret 1, Q yang bawah coret. Berarti yang Q yang atas tinggal 2. Begitu ya. Oke, cukup saya rasa paham. Kemudian 2000 Q dibagi dengan Q. Nah, ini teman-teman bisa coret. Karena 2000 dikali Q, ya kan? 2000 Q itu adalah 2000 dikali Q dibagi dengan Q. Coret, dicoret. Hasilnya adalah 2000. Oke, next. Di sini kita lanjut yang nomor 3. Di sini diketahui average cost-nya adalah Q kuadrat minus 5Q plus 10. Ditanyakan di soal ini adalah marginal cost-nya justru. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencari marginal cost. Karena yang diketahui average cost, otomatis kita mungkin teman-teman di sini bingung, loh kok AC, biasanya TC gitu kan. Bagaimana cara mencari total cost-nya supaya kita bisa mencari MC? Nah, pertama di sini, teman-teman lihat. Di sini kan diketahuinya AC. Nah, lihat bahwa karena rumus dari AC atau konsep dari average cost itu adalah pembagian dari total cost per Q, maka kita bisa masukkan atau substitusikan seperti ini. Teman-teman bisa langsung masukkan AC-nya, misalkan Q kuadrat plus minus 5Q plus 10 sama dengan TC per Q dan sebagainya, atau teman-teman bisa mencari dengan cara seperti ini. Dengan melihat bahwa kalau kita mencari TC, dari rumus ini, kalau kita mencari TC artinya AC dikalikan dengan Q. Seperti itu ya. Atau teman-teman ingat bahwa total cost, atau total biaya yang teman-teman keluarkan nih, atau total biaya yang memang sudah kita pelajari tadi, itu adalah biaya rata-ratanya dikali dengan jumlah total output-nya. Seperti itu ya. Jadi kita masukkan saja AC dikalikan dengan Q. AC-nya itu kan tadi fungsinya ini, kita kalikan dengan Q. Maka satu persatu kita kalikan. Q kuadrat dikalikan Q adalah Q pangkat 3, minus 5Q dikalikan dengan Q adalah minus 5Q kuadrat,
plus 10 dikalikan dengan Q adalah plus 10Q. Kita ketemu nih fungsi untuk total cost atau TC. Setelah itu baru kita bisa mencari MC-nya atau marginal cost. Dengan demikian, marginal cost-nya adalah kita turunkan dari fungsi yang TC yang barusan kita temukan ini, diturunkan terhadap Q, maka didapatkan turunan dari Q pangkat 3 adalah 3Q kuadrat, turunan dari minus 5Q kuadrat adalah minus 10Q, dan turunan dari 10Q adalah plus 10. Oke, ya, bisa dipahami teman-teman. Next, yang terakhir di sini ada diketahui total cost-nya sekian, fungsinya 2Q pangkat 3 minus Q kuadrat plus 2Q, dan di sini kita ditanyakan marginal cost untuk kondisi Q sama dengan 20 unit. Sama seperti di soal pertama dan kedua, kita mencari marginal cost terlebih dahulu, baru nanti kita masukkan nilai Q-nya. Di sini kita cari marginal cost-nya terlebih dahulu, karena di sini TC ya, sudah kita tinggal turunkan saja. Turunan dari 2Q pangkat 3 adalah 6Q kuadrat, turunan dari Q kuadrat adalah minus 2Q, dan turunan dari 2Q adalah 2. Nah, setelah kita mendapatkan marginal cost fungsinya seperti ini, maka kita masukkan nilai Q-nya ke dalam fungsi marginal cost-nya tadi. Untuk Q sama dengan 20, maka biaya marginalnya menjadi, tulis dulu fungsi marginal cost-nya, lalu kita substitusikan angka 20 ke dalam variabel ini tadi. Jadi Q tadi kita ganti dengan 20. Q ini kita ganti dengan 20. Sehingga 6 dikali 20 kuadrat itu 400, dikurangi 2 kali 20 itu 40, ditambah 2. 6 dikali 400, 2400, dikurangi 40, ditambah 2. Hasilnya adalah 2362 marginal cost-nya untuk Q sama dengan 20. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya paparkan terkait dengan aplikasi turunan ini. Jadi apabila teman-teman masih kebingungan, teman-teman bisa mendownload video ini, kemudian teman-teman bisa putar kapanpun teman-teman ada waktu, kemudian teman-teman catat, teman-teman pahami sedikit demi sedikit, insya Allah teman-teman bisa mempelajari aplikasi turunan ini untuk berbagai macam jenis soal. Oke, saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.